Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 1451. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma ya Allah, ighfir lil hajj. Ampunilah orang-orang yang ibadah haji, wa liman istaghfara lahul hajj, dan bagi siapapun yang dimintakan ampunan oleh orang-orang yang ibadah haji. Hadis ini dhaif menurut Syekh Albani. Hadis ini menunjukkan fadilah orang haji, bahwa orang haji diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hadis sahih menunjukkan hal tersebut dengan syarat hajinya adalah haji mabrur. Rasulullah bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Orang yang haji mabrur tidak ada balasannya selain jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma minadz-dzunub." Umrah sampai umrah berikutnya menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang terjadi antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya juga sahih. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan disyariatkannya meminta kepada orang haji untuk mendoakan ampunan kepada kita. Tolong Pak Haji, saya didoakan supaya diampuni oleh Allah. Tapi memang hadisnya derajatnya apa? Dhaif. Tapi seandainya kita meminta doa kepada orang yang pulang dari haji, silahkan, tidak ada masalah, karena dilakukan juga oleh ulama salaf. Salah satu diantaranya Sayyidina Umar, yaitu meminta kepada Uwais Al-Qarni supaya dia mendoakan ampunan kepada beliau, itu setelah Uwais Al-Qarni melakukan ibadah haji. Ada hadis yang lebih jelas menunjukkan perintah tersebut, tetapi memang dhaif juga. Idza laqital hajja, kalau Anda berjumpa orang haji, fasallim alaihi wa safihu, salamlah dan jabatlah tangannya. Wa murhu ayyastaghfira laka, suruhlah dia memintakan ampun untuk kamu qabla ayyadkhula baitah, sebelum dia masuk ke dalam rumahnya. Fa innahu maghfulul lah, karena dia itu diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya juga dhaif, bahkan Syekh Albani katakan hadisnya palsu. Maka boleh dilakukan, tapi tanpa meyakini sebagai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1452. Allahumma ya Allah, Rabb Jibril, Rabbnya malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa Israfil dan malaikat Israfil, wa Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubika, kami berlindung kepada engkau, minan nari, dari api neraka. Hadis ini derajatnya sahih, menunjukkan disyariatkannya berlindung dari api neraka, dan disyariatkan juga berdoa kepada Allah dengan nama ini, Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa malaikat paling utama adalah 3 malaikat ini, Jibril, Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil artinya apa? Semuanya artinya hamba Allah. Karena il itu artinya Allah, sehingga Israfil yaitu hamba Allah, Mikail hamba Allah, Jibril hamba Allah.
Kenapa malaikat Mikail disebut Mikail? Karena dia itu mikyal, dia itu tukang menakar atau menimbang. Apa yang ditakar? Air hujan. Karena malaikat Mikail ini tugasnya apa? Menurunkan hujan dengan izin Allah. Maka hujan yang diturunkan ini ditakar oleh malaikat Mikail. Karena kalau tidak ditakar nanti akan terjadi kekacauan di atas muka bumi. Kalau Israfil itu dari kata-kata israf. Israf itu artinya berlebihan. Disebut Israfil karena sangat banyaknya jumlah sayapnya malaikat Israfil. Nah, banyaknya berapa saya nggak ngerti karena belum pernah ketemu dengan malaikat Israfil. Dan Israfil ini malaikat yang tukang meniup trompet nanti pada hari kiamat. Adapun Nabi Muhammad ini makhluk paling mulia dan lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang sudah disebutkan tadi itu. 14:53. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak berguna, wa amalin la yurfa', dan amalan yang tidak diangkat, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amalan kita ini diangkat ke langit. Wa du'a'in la yusma', dan doa yang tidak didengar, maksudnya tidak dikabulkan. Ya, kalau mendengarnya pasti Allah mendengar ya, tapi maksudnya tidak dikabulkan. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya berlindung dari 3 hal ini. 1. Ilmu tidak manfaat. Maksudnya ilmu yang tidak menyebabkan kita menjadi lebih baik. Itu namanya ilmu tidak manfaat. Ngaji bertahun-tahun tetapi masih aja suka nipu orang, masih aja suka ngibul, masih aja ngambil harta orang, pinjam duit tidak dikembalikan. Nah, ini berarti ilmu tidak manfaat karena tidak memberikan perubahan yang baik. Amal yang tidak diterima, amal diterima itu kalau memenuhi syarat. Syaratnya 2. Pertama harus ikhlas dalam niatan, yang kedua harus mutaba'ah, yaitu mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bolehnya berdoa dengan bersaja. Karena di sini Nabi bersaja, ilmil la yanfa', ya. Amalil la yurfa', du'a'il la yusma'. Nah, ini kan terakhirnya semuanya sama-sama. Ini bersaja. Bukankah ada larangan bersaja ketika berdoa? Yaitu perkataan Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, hindarilah doa bersaja karena itu tidak diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jawabnya adalah doa yang bersaja yang dilarang itu kalau dipaksa-paksakan. Tapi kalau tidak dipaksakan, tiba-tiba keluar seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, tidak ada masalah. 14:54. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan aku miskinan, sebagai orang miskin, wa tawaffani, matikan aku miskinan, sebagai orang miskin, wahsyurni, dan kumpulkanlah aku fi zumratil masakin, pada kelompoknya orang-orang miskin. Hadis ini sampai kalimat ini sahih. Adapun dengan adanya tambahan kalimat berikutnya, inilah yang dhaif. Wa inna, dan sesungguhnya asqal asqiya, paling celakanya orang celaka, manijtama alaihi, orang yang berkumpul padanya, faqrud dunya, fakir di dunia, wa adzabul akhirah, dan siksa di akhirat. Jadi hadis ini dhaif, hadis ini sahih tanpa tambahan kalimat terakhir. Maka kalimat terakhir ini saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan inilah bagian yang dhaifnya. Maka Nabi pernah berdoa, hidupkanlah saya sebagai orang miskin, itu betul-betul ada. Tetapi ini tidak untuk kita contoh. Kenapa? Karena kita tidak bisa sabar sebagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa sabar sebagaimana sabarnya Nabi, silahkan berdoa, ya Allah, hidupkanlah saya sebagai orang miskin, ya nggak apa-apa. Dan yang dimaksud miskin di sini bukan miskin yang kekurangan sehingga lapar tidak dapat makanan, bukan itu. Karena kalau yang seperti itu justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Wa a'udzubika minal faqri. Aku berlindung kepada engkau dari fakir. Nabi juga menyuruh kita, ista'inu billah minal faqr. Berlindunglah kepada Allah dari fakir. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Maka yang dimaksud miskin di sini adalah
Miskin yaitu sedikit hartanya yang menyebabkan orang jadi tawadhu' dan tidak menjadi berfoya-foya dan berbangga. Itu yang dimaksud. Adapun jadi miskin itu ada miskin dahsyat, ada miskin biasa. Nah, yang dimaksud Nabi ini miskin biasa, yang tidak sampai kekurangan sehingga lapar tidak ada makanan, sakit tidak bisa berobat, akhirnya mati dalam kondisi sakit tidak ada obat sama sekali. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang seperti itu, miskin yang sangat kekurangan sampai kemudian termadharati, itu malah Nabi berlindung darinya. Hadis berikutnya 1455. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada Engkau, minal khairi kulli, kebaikan semuanya, ma'alimtu minhu, yang saya ketahui, wa ma lam a'lam, dan yang tidak saya ketahui, wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan semuanya, ma'alimtu minhu, apa yang saya ketahui, wa ma lam a'lam, dan apa yang tidak saya ketahui. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Hadis ini sekaligus menunjukkan doa itu ada dua macam. Ada yang berupa permintaan, ada yang berupa perlindungan, minta perlindungan. Dan hadis ini boleh kita sebut sebagai doa, atau doa ini kita sebut sebagai doa sapu jagat, ya. Karena al khairi kulli, semua kebaikan kita minta. Ini sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dijaga dari siksa neraka berarti dijaga juga dari keburukan-keburukan maksiat selama di dunia. Nah, maka itu sudah sapu jagat doanya. Maka doa sapu jagat itu ada bermacam-macam, ya, tidak hanya atina fid dunya hasanah saja. 1456. Allahumma ya Allah, ahsin, baguskanlah akibatana, akhir dari kondisi kami, ya, akhir dari kondisi kami, fil umuri kulliha, dalam urusan semuanya, wa ajirna, dan jagalah kami, min khizyi, dari kerendahan, ad-dunya, di dunia, wa adzabil akhirah, dan siksa di akhirat. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Ini nanti kita akan membaca doa-doa semuanya nih. Nah, maka doa-doa ini meskipun dhaif, tidak ada masalah dibaca, karena doa itu bebas. Kita mau membuat doa sendiri juga boleh. Maka doa-doa ini meskipun hadisnya dhaif, silahkan dibaca, nggak ada masalah. Yang penting tidak meyakini sebagai sabda atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tabarani dengan ada tambahan, maka nadzalika du'aahu, siapa yang doanya seperti itu, mata qabla ayyusibahul bala, dia pasti mati sebelum bala mengenai dia. Nah, mari kita baca doa ini bersama, ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Hadis berikutnya 1457. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah, li ummati, untuk umatku, maksudnya umat Islam, fi bukuriha, pada waktu paginya. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh banyak sekali mukharrij. Sampai di sini disebutkan ada 3 baris ini mukharrijnya ini. Yang dimaksud bukur, waktu pagi hari, itu adalah waktu setelah subuh sampai dengan terbit matahari. Itu waktu barokah. Karena itu di sini saya sampaikan fatwa Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya disunnahkan bagi orang-orang yang memiliki satu tugas, baik itu mengajarkan ilmu syar'i atau tasbih atau i'tikaf atau pekerjaan, untuk dilakukan di awal siang, yaitu di pagi hari. Demikian juga safar dilakukan di awal siang. Demikian juga akad nikah dilakukan di awal siang. Demikian juga memulai suatu urusan dilakukan di awal siang, yaitu pada waktu bukur ini tadi, pada waktu ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Dan ini tampaknya jarang yang melakukan, Pak. Nikah, akad nikah dilakukan ba'da subuh. Ada nggak? Saya belum nemu nih. Maka saya pengen nikah lagi nih.
Karena dulu itu nikahnya tidak ba'da subuh. Pengen mengikuti fatwanya Imam Nawawi ini. Ini untung istri saya nggak ikut pengajian, saya ngomong nggak apa-apa. Kalau istri saya ikut pengajian, wah saya rasa ngaji sih soalnya. 1458. Allahumma ya Allah barik li ummati, berkahilah untuk umatku fi bukuriha, pada waktu paginya, yaumal khamis, pada hari Kamis. Maksudnya khusus pada hari Kamis itu lebih dahsyat berkahnya. Tapi sayangnya hadis yang kedua ini dhaif. Bahkan seorang ulama ahli hadis yang terkenal namanya Abu Zur'ah, dia ditanya tentang hadis ini, dia mengatakan tambahan yaumal khamis ini adalah dhaif. Jadi yang benar berkahnya waktu pagi itu setiap hari, tidak khusus pada hari Kamis. Tapi memang kalau kita perhatikan Rasulullah SAW itu biasanya safar pada hari apa? Kamis. Nah dari sisi ini hadis ini ada kekuatan padanya, bahwasanya hari Kamis berkahnya lebih besar. Buktinya Rasulullah safarnya biasanya pada hari Kamis. Maka kalau panjenengan pengen berkah itu adalah ditepatkan amalannya pada waktu bukur, terutama hari Kamis sesuai dengan perbuatan Nabi tadi, bukan sesuai dengan hadis ini, karena hadis ini dhaif. 1459. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau sa'altana, meminta atau menuntut kepada kami, min anfusina, dari diri-diri kami, ma la namlikuhu, sesuatu yang kami tidak mampu terhadapnya, illa bika, kecuali dengan pertolonganmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita diminta oleh Allah untuk selalu taat, tidak pernah maksiat. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Maka di sini la namlikuhu, kami tidak mampu melakukannya, illa bika, kecuali dengan taufik darimu, dengan pertolongan darimu baru bisa. Allahumma ya Allah fa'atina minha, maka berikanlah kepada kami darinya ma yurdika anna, sesuatu yang meridhokan engkau terhadap kami. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani. Saya pengen sekali doa-doa yang ada dalam kitab Jami'us Shaghir ini saya kumpulkan dalam satu buku. Nah, nanti kalau kita pada bulan Ramadan pengen berdoa yang panjang, kita tinggal baca doa-doa yang ini yang sudah kita kumpulkan ini, baik yang sahihnya maupun yang dhaifnya, nggak ada masalah. Karena doa itu dari buatan kita sendiri pun tidak ada masalah, apalagi dari hadis meskipun itu dhaif tidak ada masalah. Karena doa ini kok isinya bagus-bagus. 1460. Allahumma ya Allah ihdi Quraisyan, berilah petunjuk kepada orang-orang Quraisy. Fa inna alimaha, karena sesungguhnya orang alimnya orang Quraisy, yamla'u, memenuhi, tibaqal ardi, sepenjuru dunia, sepenjuru bumi, seluruh penjuru bumi, ilman, dengan ilmu. Allahumma ya Allah kama adzaqtahum, sebagaimana engkau cicipkan kepada orang-orang Quraisy adzaban, siksa, fa'adzikhum, maka cicipkanlah kepada mereka nawalan, pemberian, yaitu nikmat. Hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Albani. Yang dimaksud orang alimnya Quraisy memenuhi seluruh penjuru bumi dengan ilmu, itu menurut Imam Ahmad dan yang lain-lain, beliau adalah Imam Syafi'i. Karena terbukti orang alim dari kalangan orang Quraisy yang paling terkenal sepanjang sejarah adalah siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu disebut Al-Muttalibi karena dia dari keturunan Abdul Muttalib atau Bani Muttalib, ya, bukan Abdul Muttalib, ya, Bani Muttalib. Nah, maka Imam Syafi'i ini memang orangnya sangat cerdas. Dia menggabungkan antara dua madrasah, madrasah ahli hadis dengan madrasah ahli fikih. Karena Imam Abu Hanifah ini pentolan ahli fikih di Kufah. Imam Malik ini pentolan ahli hadis di Madinah. Imam Syafi'i tinggalnya di Makkah. Kemudian ketika diketahui cerdasnya Imam Syafi'i, maka dia ditegur oleh seorang ulama di Makkah. Ulama ini mengatakan, kamu ini kalau tidak mempelajari ilmu hadis, rugi kamu itu. Cerdas kamu tuh kayak begitu.
Kamu mestinya belajar ilmu hadis sana. Karena waktu itu Imam Syafi'i masih suka ilmu syair dan juga suka memanah. Jadi hari-hari dihabiskan untuk ilmu syair dan memanah. Nah, maka mendengar nasihat itu dia segera pergi ke Madinah ngaji kepada Imam Malik. Setelah Imam Malik ilmunya dihabiskan oleh Imam Syafi'i, maksudnya sudah diambil semuanya oleh Imam Syafi'i, sudah puas, maka Imam Syafi'i pengen mempelajari madrasah fikih di Kufah. Tapi sampai di Kufah Imam Abu Hanifah sudah wafat, maka dilanjutkan oleh murid-muridnya. Maka dia ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini murid terkenal dari Imam Abu Hanifah, dia nulis banyak karya. Imam Syafi'i kemudian meminjam karya-karya Muhammad bin Syaibani. Setelah dipinjam, dia baca, diludeskan semua ilmunya, dihabiskan semua ilmunya sampai menguasai. Nah, setelah itu Imam Syafi'i kemudian pindah ke Mesir. Nah, dia di Mesir itu menyebabkan orang-orang Mesir pindah mazhab. Dulunya orang-orang Mesir itu mazhabnya Maliki. Gara-gara muncul Imam Syafi'i, maka rata-rata berubah menjadi mazhab Syafi'i. Karena mereka melihat cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, maka Imam Syafi'i ini menggabungkan dua madrasah, madrasah hadis dan madrasah fikih. Karena itu seluruh dunia ini dari 4 mazhab itu yang paling banyak menurut beberapa masyayikh adalah mazhab Syafi'i. Ini paling banyak. Mazhab Hambaliyah ada, tapi hanya di beberapa negara. Mazhab Hanafiyah ada, dan itu katanya paling banyak nomor 2. Kemudian mazhab Maliki juga ada, tapi itu hanya di beberapa negara saja. Ini paling banyak itu Syafi'i. Nah, kita di Indonesia rata-rata orangnya bermadhab Syafi'i. Meskipun ngakunya saja madhabnya Syafi'i, tapi tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. 1461. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min jari su, dari tetangga yang jelek, fi daril muqamah, pada tempat tinggal, pada rumah tempat tinggal. Dari rumah al-muqamah, tempat tinggal, maksudnya di perkotaan atau pedesaan. Fa inna jarul badiyah, karena sesungguhnya tetangga nomaden, yatahawwal, itu berpindah-pindah. Jadi orang, hadis ini sahih ya. Jadi orang Arab itu kan ada yang nomaden, seperti orang-orang Badui itu tinggal di padang pasir sana. Nanti kalau buruan sudah habis pindah ke padang pasir yang lainnya lagi. Kalau sudah habis pindah lagi, nah itu nomaden kayak begitu. Nah, kalau tetangga yang jelek, yang nomaden, nggak ada masalah. Kenapa? Paling sebentar lagi dia pergi, sebentar lagi dia pergi, sebentar lagi dia pindah. Tapi kalau tetangga yang jelek ini di kampung kita, kampung yang orang biasanya tinggal di situ tidak pindah-pindah, nah inilah menjadi musibah besar. Saya termasuk mengalami, Pak. Saya kedatangan seorang tetangga, alhamdulillah orangnya baik ya, tidak neko-neko, hanya dia bawa anak yang nakalnya bukan main. Anak saya berkali-kali nangis gara-gara dinakali oleh anak tersebut. Pernah saya nangis kan, saya tanya kenapa? Ternyata wajahnya dilempari bletok. Ya wajar lah kalau dilempari bletok nangis, ya saya biarkan. Nah, saya bilangi besok lagi kalau dilempari bletok, kalau bisa balas, kalau nggak berani ya pulang aja, tapi nggak usah nangis. Kemudian nangis lagi suatu kali, tapi begitu masuk rumah melihat saya, takut anak saya, karena sudah saya bilangi kalau pulang nggak boleh nangis. Nah, tapi saya tanya lagi, kenapa nangis? Ternyata kepalanya dikasih bletok. Kalau kemarin wajahnya, kemudian sekarang apa? Kepalanya. Nah, kemarin terakhir anak saya nomor 4 itu sudah mandi, sudah dikasih pupur sama istri saya, keluar tiba-tiba kepalanya ini ada telek lencung. Ternyata dari anak yang nakal itu juga, masya Allah, habis dimandikan kayak telek lencung. Sabar, sabar. Nah, tapi ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqamah. Nah, ini udah, ini sunnah Nabi untuk diamalkan. Sabar, tapi ada sunnahnya untuk mengatasi hal tersebut. 1462.
Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya minal ladzina, termasuk orang-orang yang idza ahsanu, kalau berbuat baik, istabsyaru, mereka bergembira, senang dengan amal baiknya. Wa idza asa'u, kalau mereka berbuat jelek, istaghfaru, mereka pun istighfar. Hadis ini didhaifkan juga derajatnya. Tapi ada satu hadis yang isinya mirip ya. Bukan dari sisi doa tapi dari sisi kandungannya. Rasulullah bersabda, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang senang dengan sebab amal-amal baiknya, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan susah dengan sebab amal-amal buruknya. Nah, kalau susah kemudian apa? Istighfar. Fadzalikumul mu'min, maka itulah tandanya orang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Berikutnya 1463, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wa alhiqni, dan pertemukan saya, birrafiqil a'la, dengan teman yang ada di atas. Hadis ini muttafaqun alaih. Inilah doa Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau sambil mengangkat jarinya begini, sambil mengatakan Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, pertemukan dengan teman-teman yang di atas, teman-teman yang di atas. Nah, setelah beliau membaca doa itu, kemudian tangannya jatuh, menandakan sudah wafat. Yang dimaksud Rafiqul A'la ini siapa? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan Ar-Rafiqul A'la itu adalah Allah, karena Allah itu Al-A'la, yang paling tinggi. Artinya, ya Allah, pertemukan saya dengan dirimu. Tapi saya lebih suka pendapat yang kedua, bahwasanya Ar-Rafiqul A'la itu adalah para nabi, para syuhada, para solihin, yaitu yang orang-orang baik yang sudah mati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa, siapa itu Rafiq, teman-teman yang terbaik. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman-teman yang bagus. Nah, rafiqa di sinilah ar-rafiqil a'la. Jadi para nabi yang sudah mati, nah, Nabi pengen ketemu dengan mereka. Artinya Nabi itu lebih pilih mati daripada hidup. Karena seluruh para nabi itu sebelum mati itu disuruh milih, Pak. Ini sudah jatahnya kamu mati, kamu pilih tetap hidup atau pilih mati. Ini khusus para nabi. Kalau orang-orang seperti kita nggak disuruh milih. Karena orang-orang seperti kita kalau disuruh milih pasti jawabnya pilih urip mulai, gitu. Nah, maka Allah tahu kita ini imannya nggak sempurna, nggak disuruh milih. Tapi para nabi imannya sempurna. Semua nabi Adam, nabi siapapun suruh milih. Makanya Rasulullah menjawab, ya Allah, pilih teman-teman yang di atas. Itu maksudnya saya pilih mati. 1464, Allahumma ya Allah, man waliya, orang yang mengurusi, min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an, sesuatu, fasyaqqa alaihim, lalu memberatkan terhadap mereka, fashquq alaih, maka berilah berat kepada mereka. Wa man waliya, dan barang siapa yang mengurusi, min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an, sesuatu, farafaqa bihim, lalu dia lembut terhadap mereka, farfuq bihi, maka lembutlah juga engkau kepadanya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bolehnya mendoakan kejelekan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena itu dulu ketika muncul doa-doa kepada pemimpin yang zalim, kemudian ada yang berkomentar itu doanya orang-orang khawarij, orang-orang khawarij yang suka memberontak kepada pemerintahan yang sah. Nah, maka saya bacakan hadis ini. Ini loh dalilnya, menurut para ulama boleh mendoakan apa? Pemimpin atau orang-orang yang zalim. Ini yang ngomong bukan saya ya, para ulama yang ngomong. Silahkan dilihat syarah hadis ini dalam kitab-kitab syarah. Contohnya bagaimana? Ya misalnya dalam kasus pandemi ini, dalam kasus corona ini, kan ada orang-orang yang kayaknya atau katanya ngambil kesempatan dalam kesempitan,
sehingga dijadikan untuk bisnis yang mestinya harganya murah diberi harga yang mahal. Dulu harganya 1,5 juta, 4,5 juta, kemudian turun jadi 1,5 juta, kemudian turun lagi jadi 400.000, sekarang katanya turun 250.000 sudah boleh. Berarti sebenarnya harganya murah itu. Saya nggak sebutkan itu apa, saya yakin semuanya udah paham. Maka kalau memang itu termasuk dari ini syaqqa alaihim, memberatkan kepada mereka, ini sudah didoakan oleh Nabi, mereka akan diberi keberatan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas yang setimpal, al jaza min jinsil amal, balasan akan sesuai dengan amalan yang dilakukan. 1465. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min syarri ma amiltu, dari keburukan apa yang kuamalkan, wa ma lam a'mal, dan apa yang belum kuamalkan. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya berlindung dari amal-amal yang buruk, baik yang sudah berlalu maupun yang belum dilakukan. 1466. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah saya, ala ghamaratil maut, terhadap kedahsyatan mati, wa sakaratil maut, dan sakaratul maut. Sakaratul maut itu juga kedahsyatan mati. Lah bedanya apa? Ghamaratul maut itu kondisi sebelum sakaratul maut, dilanjutkan dengan sakaratul maut. Itu kalau dibaca wa dan, karena ada riwayat yang begini, au. Nah kalau au berarti sakaratul maut itu sama dengan apa? Ghamaratul maut. Tapi kalau dibaca wa dan, sebagaimana dalam kitab yang saya baca ini wa, maka berarti ini ghamaratul maut itu adalah kondisi sebelum sakaratul maut, kemudian dilanjutkan dengan sakaratul maut. 1467. Allahumma ya Allah, zidna, tambailah kami, wala tangkusna, dan jangan kurangi terhadap kami. Maksudnya tambailah kami dalam kebaikan-kebaikan di dunia maupun akhirat. Wa akrimna, dan muliakanlah kami, wala tuhinna, dan jangan hinakan kami. Maksudnya muliakan itu dimuliakan dengan takwa, karena inna akramakum indallahi atqakum. Dihinakan itu maksudnya kalau kita melakukan banyak maksiat itu hina, ya. Wa a'tina, dan berikanlah kami, wala tahrimna, dan jangan cegah kami, maksudnya jangan dicegah dari nikmatmu. Wa athirna, dan dahulukanlah kami, wala tu'thir alaina, dan jangan engkau mendahulukan orang lain terhadap kami. Wa ardina, dan ridhokanlah kami, wardo alaina, dan ridholah terhadap kami, ya. Ardina, ridhokanlah, maksudnya puaskanlah kami, wardo alaina, dan ridholah terhadap kami. Hadis ini sahih. Nah, ini doa-doa yang sangat bagus dari Nabi, ini perlu kita kumpulkan. 1468. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Maksudnya tidak khusyuk adalah hati yang tidak khusyuk terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kan membaca zikir nih, malah hatinya melayang kemana-mana, ini tidak khusyuk namanya. Wa min du'a'il la yasma', dan dari doa yang tidak didengar, la yusma', yang tidak didengar, maksudnya tidak dikabulkan. Wa min nafsil la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang, selalu merasa kurang, dikasih rezeki berapapun kurang, sudah istri 4 masih kurang lagi, sehingga artinya melakukan apa? Sesuatu yang haram. Nah, itu berarti nafsil la tashba'. Wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, maksudnya tadi tidak menambah atau tidak mengubah menjadi yang baik, yang lebih baik. A'udzubika, aku berlindung kepada engkau, min haula'il arba', dari 4 hal tersebut. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya berdoa dengan bersajak apabila sajak tersebut tidak dipaksakan. Tapi kalau dipaksakan, maka itulah yang makruh atau yang dilarang. 1469. Allahumma rzuqni hubbak, ya Allah berikanlah kepada saya cinta kepadamu, wa hubba, dan mencintai, may yanfa'uni, orang yang bermanfaat kepada saya, hubbuhu, mencintainya, indaka, di hadapanmu. Allahumma ya Allah, wa ma razaqtani, dan apapun yang engkau rizkikan kepada saya,
mimma uhibbu, dari sesuatu yang saya sukai, misalnya harta, anak dan sebagainya, faj'alhu, maka jadikanlah dia itu quwwatan li, menjadi kekuatan untuk saya, fima tuhib, pada perkara-perkara yang engkau sukai. Jadi misalnya kita suka harta, nah kita minta supaya harta yang kita diberi oleh Allah ini menjadi kekuatan untuk amalan-amalan yang disukai oleh Allah, sedekah, wakaf dan sebagainya. Allahumma ya Allah, wa ma zawaita anni, dan apa yang engkau palingkan dari saya, mimma uhibbu, dari sesuatu yang saya sukai, faj'alhu faraghan li, maka jadikanlah dia itu adalah kelonggaran bagi saya, fima tuhibbu, pada amalan-amalan yang engkau sukai. Jadi misalnya kita suka harta, tetapi Allah memalingkan kita dari harta, artinya harta kita sedikit, kita miskin. Maka kita minta kepada Allah supaya kemiskinan itu menjadi kelonggaran kita untuk bisa melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Banyak orang miskin mampu melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh orang-orang kaya. Misalnya, orang miskin mampu membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Kenapa? Waktunya longgar, tidak sibuk dengan duit. Orang-orang kaya mikirnya duit terus, ya, mengembangkan bisnisnya terus, bangun tidur langsung ingat bisnisnya lagi. Nah, akhirnya waktunya habis untuk bisnis dan duit, sehingga tidak mampu untuk membaca 1 juz 1 hari. Ada orang sakit, gara-gara sakit malah dia bisa membaca Al-Quran setiap hari 5 juz. Daerah Seragen kalau nggak salah ingat. Nah itu berarti termasuk ini. Apa yang engkau palingkan dari saya, apa yang saya sukai, misalnya kesehatan, dipalingkan dari kita. Jadi sakit, tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah. Maka jadikanlah supaya saya itu bisa longgar untuk melakukan amalan yang engkau sukai, yaitu membaca Quran misalnya. Ini hadisnya didhaifkan Albani 1470. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni saya, dzanbi, dosa saya, wa wasi'li, dan longgarkanlah untuk saya, fi dari, pada rumah saya, wa barikli, berkahilah untuk saya, fi rizki, pada rizki saya. Hadis ini sangat penting sekali untuk kita baca. Ampuni saya semua dosa saya, karena dosa itu membinasakan kita. Longgarkan rumah saya. Nah, rumah ini ada 2 tafsiran. Pertama adalah rumah yang kita tinggal padanya. Karena kalau rumah terasa sempit, kita tidak akan suka berada di rumah, sehingga keluar terus. Nah, kalau orang keluar terus ini kasihan yang di rumah, istrinya ditinggal terus, anak-anaknya ditinggal terus, kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Maka luas ini tidak harus longgar besar rumahnya, tidak. Karena buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya juga sangat kecil sekali. Tapi beliau meminta supaya dijadikan longgar, jadi perasaannya atau terasanya longgar. Maka luas ini tidak harus rumah yang besar, tidak. Betapa banyak orang yang rumahnya besar tapi ketika masuk rumah langsung terasa sempit. Kenapa? Masuk rumah istrinya langsung marah-marah, nendang, istrinya nendang ke sana kemari. Kenapa? Karena suaminya pulang bawa duit cuma sedikit saja. Padahal rumahnya udah gede. Nah, maka itu adalah rumah yang sempit meskipun gede. Betapa banyak orang yang rumahnya kecil tetapi terasa longgar. Kenapa? Masuk rumah udah disiapi istrinya teh panas, wah enaknya, masya Allah. Dan ketika pulang dari kerja disambut senyumnya istri, masya Allah. Betapa enak kayak gitu, Pak. Daripada orang yang pulang ke rumah istrinya cemberut, padahal sudah bawa duit tapi dirasa masih sedikit hasilnya, cemberut istrinya. Nah itu rumah yang sempit. Kenapa, Pak? Masya Allah. Pulang ke rumah bawa istri baru, ya alhamdulillah, membantu, Pak. Ini saya berikan pembantu untuk kamu, yang rukun, yang adil. Nggak usah membicarakan yang susah-susah lah, yang gampang-gampang, yang enak-enak ada kita bicarakan. Kemudian berkahilah untuk saya pada rizki saya. Ini menurut saya doa sangat penting nih, Pak. Monggo kita baca nih, penting banget nih. Monggo. Allahumma ighfirli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Lagi nggih. Allahumma ighfirli dzanbi
wa wassi' fi dari wa barik li fi rizqi. Sekali lagi, Allahumma ighfir li dzambi wa wassi' fi dari wa barik li fi rizqi. Pun apa to? Oh dereng. Oke, kalau belum hafal ini dibaca dengan bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Ampuni dosa saya, longgarkan rumah saya, berkahi rezeki saya, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ini ada tafsiran yang kedua, dari rumah saya ini maksudnya kuburan saya. Karena manusia itu rumahnya dua, ketika masih hidup di dunia, ketika sudah mati di dalam kuburan. Nah, kuburan itu ada yang sempit, ada yang longgar. Kita minta dilonggarkan. Ya, ini dua tafsir kita pakai semuanya aja. Kita minta kelonggaran di dunia maupun di kuburan supaya nyaman. 1471, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min zawali nikmatika, dari lenyapnya nikmatmu. Kapan nikmat lenyap? Ketika kita melakukan maksiat-maksiat. Maka maksud hadis ini adalah kita berlindung kepada Allah dari melakukan maksiat-maksiat yang menyebabkan lenyapnya apa? Nikmat. Wa tahawuli, dan berpindahnya afiatika, kesejahteraan darimu. Maksudnya kesejahteraan menjadi tidak sejahtera, kita berlindung darinya. Sejahtera itu ada dua macam, sejahtera agama dan sejahtera dunia. Sejahtera agama misalnya kita tidak masuk dalam kelompok sesat, itu sejahtera agama. Sejahtera dunia, kita sehat, tidak terkena COVID, padahal banyak orang yang mati karena COVID, ini sejahtera dunia. Wa faja'ati nikmatika, dan tiba-tibanya siksamu. Tiba-tiba datang gempa, kita tidak bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlanjur mati dalam keadaan maksiat, naudzubillah. Wa jami'i sakhatika, dan seluruh murkamu. Maksudnya seluruh perkara yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maksiat-maksiat itu. Nah, maka ini doa juga sapu jagat ini. 1472, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, mim munkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang diingkari, yang mungkar, wal a'mal, amal-amal yang mungkar, ahwa, nafsu-nafsu yang mungkar, adwa, penyakit-penyakit yang mungkar. Akhlak yang mungkar itu adalah akhlak-akhlak jelek yang sangat jelek. Misalnya pelit, penakut, apa boleh, segala macam, dusta, nah itu akhlak-akhlak yang mungkar. Kalau penyakit-penyakit yang mungkar itu penyakit-penyakit yang mengerikan, yang mematikan dan sebagainya. COVID itu termasuk mungkaratil adwa. Kemudian stroke, mungkaratil adwa. Nah, maka ini doa sangat penting. Kanker, mungkaratil adwa. Tapi bukan berarti siapa yang kanker itu berarti dia disiksa oleh Allah atau dihukum oleh Allah. Tidak harus. Orang sakit itu ada dua macam. Ada yang sakit itu fungsinya untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ada orang sakit itu fungsinya untuk meninggikan derajatnya. Untuk orang yang baik semua ini. Jadi orang baik itu ada dua kemungkinan. Sakitnya pertama untuk menggugurkan dosa-dosanya, sehingga dia mati sudah habis dosa-dosanya. Kemungkinan yang kedua untuk meninggikan derajatnya. Maksudnya orang ini nggak punya dosa, atau kalau punya dosa sedikit-sedikit sekali, tapi oleh Allah dikasih musibah besar, kanker misalnya tadi, akhirnya mati karena kanker. Ini berarti untuk meninggikan derajatnya. Adapun untuk orang jelek, penyakit ini bisa sebagai apa? Hukuman. Pezina misalnya, akhirnya kena penyakit yang tidak ada obatnya. Karena apa? Dia suka berzina. Ya wajarlah, itu siksaan dari Allah Ta'ala. Tapi banyak ustadz-ustadz kita yang sakit, ada yang sakit kanker, ada yang sakit apalagi macam-macam, yang mati gara-gara penyakit tadi. Itu saya yakin atau saya husnudzon, itu salah satu dari dua sebab tadi. Ada kalanya Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya, ada kalanya Allah ingin meninggikan derajatnya. 1473, Allahumma ya Allah, matti'ni, berikanlah manfaat kepada saya, bisam'i, telinga saya, wa basari, dan mata saya. Jadi kita minta kepada Allah telinga dan mata ini bermanfaat, tidak menjadi madarat. Kalau telinga dan mata ini untuk maksiat-maksiat, itu berarti tidak apa? Tidak manfaat. Tapi kalau untuk membaca Quran,
untuk berwirid. Nah, itu berarti manfaat. Waj'alhuma, dan jadikanlah keduanya al-waritha minni, yang mewarisi dari saya. Maksudnya, jadikanlah keduanya ini awet sampai tua saya, sampai mati saya. Sehingga dikatakan seolah-olah dia mewarisi saya. Kenapa? Masih awet, sampai mati pun masih kuat. Banyak orang tua yang telinganya masih tajam, matanya masih jelas, tidak kabur. Nah, itulah yang dimaksud waj'alhumal waritha minni. Nah, maka bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, ketika merasa penglihatannya sudah berkurang, ini doa sangat penting. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari waj'alhumal waritha minni. Wangsurni, dan tolonglah saya ala man dhalamani, terhadap siapapun yang mendolimi saya. Wa khudh minhu, dan ambilkanlah darinya bisa'ri, pembalasan saya. Ini hadis sahih. Ini bagi orang-orang yang terzalimi dan tidak mampu melawan kezaliman, ini sangat penting. Termasuk kasus pembunuhan 6 laskar FPI, kezaliman dahsyat luar biasa itu. Tapi alhamdulillah Allah membuka aib mereka sehingga mereka ketakutan sendiri, akhirnya ngaku sendiri, kami yang membunuh. Coba seandainya mereka nggak ngaku, nggak akan tahu siapa pelakunya. Orang pelakunya itu tidak menggunakan seragam polisi kok, dan juga tidak memakai mobil resmi polisi kok, nggak diketahui siapa pelakunya. Tapi Allah jadikan otak mereka bodoh saat itu, akhirnya ngaku sendiri. Nah, bodohnya mereka itu gara-gara Allah Subhanahu wa taala timpakan kebodohan kepada mereka. Nah, ini doa sangat penting supaya nanti dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1474. Allahumma ya Allah, habib, cintakanlah al-mauta, kematian, ila, kepada may ya'lamu, orang yang tahu, maksudnya yakin, anni rasuluka, bahwasanya saya ini adalah utusanmu. Hadis ini dhaif. 1475 terakhir. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, ghinaya, kecukupanku, wa ghina maulaya, dan kecukupan para waliku. Para wali maksudnya para sahabat-sahabat, para kerabat, para pengikut. Hadis ini didhaifkan Albani. Hadis ini maksudnya kita minta supaya kita dicukupi oleh Allah, dan semua orang-orang yang berkaitan dengan kita juga dicukupi oleh Allah. Kita punya bapak dicukupi Allah, punya ibu dicukupi oleh Allah, punya kakak dicukupi Allah, punya adik dicukupi Allah, punya anak dicukupi Allah. Penting nggak ini, Pak? Penting, gitu. Susah orang tua itu kalau melihat anaknya kekurangan. Susah orang tua itu kalau melihat cucunya kekurangan. Nah, maka untuk mengatasi gini gimana? Ini doanya. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Tapi ketahuilah, yang dimaksud ghina, kecukupan, ini bukan dari sisi harta, tapi dari sisi hati, qanaah. Betapa banyak orang yang duitnya banyak tetapi merasa tidak cukup. Betapa banyak orang yang duitnya sedikit tetapi merasa cukup. Nah, itu yang dimaksud ghinaya itu. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ghina ghinan nafsi. Innama, tiada lain, al ghina, kecukupan atau kekayaan itu adalah ghinal qalbi, kaya hati, wal faqru faqrul qalbi. Adapun fakir yang sesungguhnya fakir hati. Maka kita menafsirkan hadis ini dengan hadis yang lain sebagaimana juga dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat, saya perhatikan, orang itu kadang-kadang diuji fakir oleh Allah atau duitnya sedikit, dia bisa sabar. Hanya saja yang sekitar-sekitarnya nggak bisa sabar. Misalkan seorang ibu diberi ujian oleh Allah, miskin, sabar dia, makan apapun nggak ada masalah. Tapi anak-anaknya nggak bisa sabar. Anaknya mengatakan, bu, tonggo kue kayak jajan, duit jajan 5.000, aku godai 500 tok. Nah, setiap hari muring-muring anaknya. Nah, ini kasihan ibu ini. Kenapa? Karena setiap hari mendengar celotehan anaknya itu. Dirinya sendiri sabar, tetapi orang-orang sekitarnya yang nggak bisa sabar. Nah, maka ini doa sangat penting. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Sehingga kalau ibunya bisa qanaah, anak-anaknya semuanya bisa qanaah. Saya masih teringat, Pak, ketika masih SD dulu, sangu saya itu cuma 50 rupiah, teman-teman saya itu 200-an rupiah. Jadi seperempatnya mereka. Padahal bapak saya punya mobil,
Sementara teman-teman saya itu ada yang rumahnya ngontrak. Lah ini kok jeglek sekali perbedaannya. Tapi alhamdulillah diberi oleh Allah kecukupan sehingga nggak pernah protes sama bapak, nggak pernah mengatakan Pak gitu sangu saya ketok kanca-kancaku gitu 200 kabeh. Alhamdulillah ini mungkin karena apa? Diberi ghina kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ya kadang-kadang ngenes nih. Diajak teman-teman, ayo tuku temulawak. Waktu itu temulawak harganya Rp75. Nah karena sangu saya ketok, saya ikut masuk ke koperasi, tapi semuanya pada minum temulawak, saya cuma beli permen karet nih. Karena nggak bisa ikut minum sama mereka. Bisanya minum temulawak kalau besok nyelengi dulu. Nah tapi nggak ada masalah. Yang penting apa? Ghina ya, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita baca benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.